Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbati wa aw'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sidang rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah Allah karuniai nikmat kepada kita, nikmat yang sangat banyak, sehingga saat ini kita sudah memasuki tahun baru 1447 Hijriah, telah memasuki bulan Muharram. Mudah-mudahan di tahun baru ini kehidupan kita lebih baik lagi, lebih meningkat lagi amalnya dibanding tahun-tahun yang telah kita lalui. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib dalam kesempatan ini berwasiat khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya kepada kita semua, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun baru 1447 Hijriah ini bertambah tahun, sesungguhnya bertambah jumlah usia, tetapi sekaligus juga semakin dikurangi jatah hidup kita, semakin dekatlah ajal kita kepada akhir kehidupan. Oleh karena itu Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu wa orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukan di masa-masa yang lalu untuk persiapan di hari esok, untuk persiapan di akhirat kelak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu, hitung-hitunglah amalmu sebelum nanti dihitung oleh Allah, sebelum nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara segar di dunia ini, diberikan kesempatan umur dan kesehatan, mari kita pergunakan untuk peningkatan amal, peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Suatu ketika Rasulullah dalam sebuah hadis bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang terbaik di antara kalian? Siapakah orang yang terbaik di antara kalian? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amal perbuatannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang diberikan umur, lalu umur itu kita syukuri dan diisinya dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tahun Hijriah, tahun baru Islam tidak terlepas dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah mengajarkan kepada kita untuk optimis dalam kehidupan. Islam sangat mencela orang yang pesimis, apalagi berputus asa dalam menatap kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya juga memberikan motivasi bahwa dalam kehidupan ini akan selalu ada solusi ketika menghadapi segala persoalan kehidupan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa setelah ada kesulitan pasti akan datang kemudahan. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan optimis. Islam melarang pengikutnya untuk pesimis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, nasib seseorang sehingga mereka mau mengubah keadaan dirinya sendiri, mengubah nasibnya yang ada pada diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari peristiwa hijrah kita diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW betapa persaudaraan itu sangat indah. Rasulullah mempersaudarakan sahabat kaum Muhajirin dengan Ansor. Mereka tidak dilahirkan bersaudara karena hubungan darah, tetapi mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan keyakinan yang sama, dengan akidah yang sama, dengan agama yaitu agama Islam. Oleh karena itu dari peristiwa hijrah ini mari kita tanamkan dalam diri kita masing-masing ukhuwah Islamiyah. Al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim adalah bersaudara. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyakiti dengan lisannya dan tidak boleh menyakiti dengan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya dari gangguan tangannya dan dari gangguan lidahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari peristiwa hijrah mengajarkan sesuai dengan maknanya bahwa hijrah artinya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hijrah ada yang lahiriah dan ada yang maknawiyah. Hijrah yang pertama, hijrah lahiriah, bermakna pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat, maka perlu adanya hijrah. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah maknawiyah, yaitu meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis katakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu hakikatnya ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah maknawiyah ini merupakan kewajiban setiap orang beriman kapanpun dan dimanapun berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam indikator keberuntungan, orang yang beruntung adalah
Apabila hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, itulah sesungguhnya orang beruntung. Apabila hari ini sama dengan orang yang dengan keadaannya di masa yang lalu, maka termasuk orang yang merugi. Sebaliknya, apabila di tahun ini lebih buruk dari tahun-tahun yang lalu, maka termasuk orang-orang yang terkutuk. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, beri hidayah dan taufik, dan diberikan keselamatan di dunia dan akhirat, dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.